Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai regression, ya, salah satu task yang cukup populer ketika kita belajar machine learning. Dan materi ini juga saya ambil dari lecture note machine learning regression dari Universitas Stanford, ya. Supervised learning. Nah, sebenarnya machine learning sendiri itu kalau secara simpelnya itu adalah kita menggunakan sebuah data untuk membuat sebuah model dan kita prediksi. Ya, ini artinya pembelajaran yang terpandu, ya. Jadi ada gurunya di situ, ya. Nah, di sini tentunya kita akan dihadapkan dengan data, di mana data ini tentunya akan memiliki berbagai macam feature, ya. Tidak hanya satu feature pastinya biasanya kalau dalam machine learning, ya. Makanya ini namanya set of, yang berarti feature-nya lebih dari satu. Nah, tentunya ketika kita berbicara feature, ya, secara simpelnya, ya, baik itu dalam bentuk table atau CSV, maka sederhananya ini adalah sebuah kolom, gitu, ya. Tapi kalau dalam machine learning, semua yang kita pakai itu adalah feature, ya, dimana feature ini akan nantinya itu kita buat dia dalam bentuk data training, ya. Jadi feature-feature itu tentunya outputnya atau akan diambil atau akan digunakan sebagai data training atau data latih. Nah, tentunya kenapa dibuat seperti itu? Karena memang supervised learning ini belajar atau modelnya ini dibentuk dari belajar tentang data. Nah, datanya inilah yang kita sebut sebagai training, ya, atau data training. Nah, data training ini tentunya outputnya adalah sebuah model. Nah, model inilah yang akan kita jadikan atau kita buat sebagai prediction dari new data, ya. Jadi ada data baru, ya, dengan feature yang sama dengan model data training atau mungkin seleksi, ya, dari data training itu, tentunya dengan melihat korelasi pastinya, ya, maka akan menghasilkan sebuah output, gitu, ya. Dan sebenarnya outputnya ini merupakan output yang sudah diketahui, gitu, ya, ada kunci jawabannya bahasanya, gitu, ya. Nah, itu adalah namanya supervised learning. Nah, kita masuk ke materi yang akan kita bahas secara full atau komprehensif di materi kali ini, yaitu regression, ya. Nah, regression ini merupakan salah satu cabang dari supervised learning, ya. Tentunya dia juga membutuhkan yang namanya data training, ya, di mana data training ini nantinya akan berisi nilai-nilai prediktor, ya. Kalau dalam bahasa penelitian namanya independent variable atau variabel bebas, ya. Variabel bebas itu apa? Variabel yang tidak tergantung dengan variabel yang lain. Nah, itu namanya variabel bebas. Kemudian outputnya pasti adalah dependent, ya. Dependent variable atau variabel terikat. Variabel terikat itu artinya variabel yang dia ini nilainya atau outputnya itu dipengaruhi oleh value atau perubahan dari independent variable tentunya. Nah, seperti apa contoh dari regresi? Ini ada contoh, ya. Ya, ini ada namanya prediktor yang tadi, ya, kita sebut sebagai feature atau independent variable, ya. Ada mother height, kemudian ada father height and current age. Itu adalah contoh dari predictor atau independent variable, ya. Antara mother height dan father height itu tidak saling bergantung, makanya ini disebut sebagai independent variable.
Kemudian outputnya itu adalah head. Ya, head itu merupakan dependent variable. Tentunya head ini sangat dipengaruhi oleh ketiga feature tadi ya, mother head, father head, dan current age. Ya. Berikutnya ada klasifikasi. Tentunya materi ini belum kita bahas dalam pertemuan kali ini. Insya Allah mungkin di pertemuan berikutnya kita akan bahas klasifikasi ya. Tapi secara singkat, klasifikasi ini sedikit berbeda dengan regresi ya. Biasanya juga judul-judulnya juga ikut berbeda ya. Biasanya judul klasifikasi ya klasifikasi ya pada penyakit X dan sebagainya. Regresi itu biasanya lebih tepatnya kepada prediksi ya, prediksi harga ya, prediksi apalagi ya, nilai sebuah benda gitu ya. Nah, seperti regresi, tentunya label dari klasifikasi ini kebanyakan ya itu adalah berupa sebuah string gitu ya, ada binary gitu ya. Binary contoh nih ya, outputnya tadi ini buyer and non buyer ya. Jadi ada buyer dan non buyer, atau yes or no dan sebagainya, or 0 or 1 gitu ya, 0 dan 1 itu juga sama. Kemudian predictor value tentunya sama kayak tadi ya, independent variable. Di sini ada age, gender, income, and profession. Tentunya ini hanya contoh simple dan contoh sederhana ya, bisa lebih lain tergantung permasalahannya atau konteksnya ya. Ya, itu adalah secara brief dari task dari supervised learning. Nah, kita tentunya akan bahas lebih spesifik ya untuk hari ini regression. Ya, regression ini seperti yang tadi disampaikan merupakan kumpulan dari nilai-nilai atau value yang kita sebut sebagai predictor ya, atau independent variable gitu ya. Kemudian di sini pastinya output dari regression ini adalah sebuah numerik atau bilangan ya. Nah, tentunya dari independent variable nanti akan terbentuklah sebuah model. Nah, model ini yang akan memprediksi dari inputan atau new data ya, sehingga dapatlah output. Nah, outputnya apa? Outputnya adalah sebuah angka ya, biasanya integer, biasanya float ya, tapi yang penting ini adalah angka gitu ya. Nah, ini kalau dalam kalimat matematika atau dalam notasi matematika, nah W1, X1, Y1, Z1 ini merupakan sebuah fitur untuk data pertama gitu ya, dan memiliki output yaitu O1 gitu ya. Jadi ada sebuah fitur ya untuk satu data ya, sehingga outputnya adalah O1 gitu. Kemudian juga ada W2, X2, Y2, Z2 adalah O2. Nah, berbeda dengan klasifikasi tentunya. Kalau klasifikasi outputnya biasanya adalah bilangan ordinal ataupun binary ya, misalkan yes no, atau ordinal misalkan small, medium, atau small, medium, hard dan sebagainya. Nah, kalau regression ini kebanyakan nilainya tidak dalam sebuah bilangan ordinal, tapi memang nilai yang kadang unik gitu ya, tapi kadang juga tidak unik. Tapi makanya notasi matematikanya O1 dan O2 ini bisa kita analogikan sebagai sebuah nilai yang berbeda gitu ya. Kemudian W2, X2, Y2 dan Z2 itu adalah sebuah feature untuk data yang kedua dengan output juga 2 ya, artinya nilainya juga berbeda dengan O1 dan seterusnya ya. Jadi tergantung dari jumlah data yang dimiliki. Nah, kemudian dari sini tentunya akan dibuatlah ya, atau akan menghasilkan output yaitu sebuah model, di mana model ini
merupakan gabungan, ya bahasanya gabungan dari berbagai instance atau data training ya, dengan feature W, X, Y, Z dengan O. Nah, O ini merupakan output yang dihasilkan sama function ya W, X, Y, Z itu gitu ya. Nah, goalnya apa tadi ya, kita akan memprediksi sebuah nilai ya, sebuah angka, biasanya bilangan integer gitu ya, karena misalkan kalau kita mau prediksi harga rumah ya biasanya kan selalu ya bilangan integer. Nah, ini juga sama ya, dan tentunya hasilnya itu dari data yang diinput ya, W1, X1, Y1, Z1 ini tentunya akan menghasilkan output ya, output yang berbeda ya, bisa juga sama tapi biasanya berbeda ya. Untuk yang warna abu-abu itu biasanya memang merupakan sebuah new data gitu ya, new data dari function W1. Jadi ada new data 1, new data 2 sehingga menghasilkan output 1 aksen, output 2 aksen dan seterusnya gitu ya. Nah, itu adalah penjelasan singkat dari regression. Nah, dan ini adalah contoh algoritma dari regression. Nah, kita sebut sebagai simple linear regression ya. Jadi ini adalah algoritma yang paling ya, makanya namanya simple ya, simple linear. Ya, linear itu lurus gitu ya guys, lurus, kebanyakan berbanding lurus ya. Nah, kita lihat dari kurva ini ada X dan Y gitu ya, ada sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu X ini kita sebut sebagai prediktor ya, one numeric predictor value ya, ini sumbu X, dan sumbu Y ini kita sebut sebagai output. Nah, data item kalau ketika kita belajar linear regression ini merupakan two dimensional space ya, atau biasanya vektor gitu ya. Contoh ya, nah jadi kita kan mulai dari X dulu ya, jadi 1,3 ya, artinya X-nya 1, Y-nya 3, itu untuk yang titik di sini ya. Nah, untuk yang titik berikutnya yakni 2,5 ya, 3,4, 4,7, 5,6 dan seterusnya ya. Jadi titik ini menyatakan hubungan gitu ya antara prediktor dengan output ya. Nah, karena kita berbicara simple linear, maka tentunya nanti akan ada sebuah garis yang merepresentasikan ya, atau sebuah function ya. Tentunya function ini direpresentasikan ya sehingga menjadi sebuah garis. Nah, garis ini tentunya harus ya idealnya merupakan representasi dari data yang dimiliki ya. Nah, kalau di sini bisa kita bilang garis hitam itu, yang solid hitam ini merupakan representasi dari 5 data yang dimiliki oleh atau yang ditunjukkan oleh kurva ini gitu ya. Nah, tentunya apa sih rumus atau formula dari simple linear regression ya, kita sudah tahu ya. Rumus atau formula simpelnya adalah Y sama dengan AX plus B ya, AX plus B. Ini adalah rumus linear regression ya, regresi linear. Nah, jadi garis hitam ini sebenarnya merupakan generate dari sebuah function ya, Y AX plus B ya, dimana setelah kita lihat generate-nya adalah Y sama dengan 0,8X plus 2,6. Kalau ditanya A-nya berapa? A-nya adalah 0,8, B-nya adalah 2,6
tentunya nilai ini bukan serta-merta kita yang definisikan, tapi memang sebuah output dari prediktor yang tadi kita bilang ya, hasil generate dari prediktor, sehingga garis solid hitam inilah sebagai representasinya gitu ya. Nah, ketika kita berbicara simple linear regression, tentunya ada juga term lain yang juga menggunakan istilah ini atau linear regression ini, yaitu kita sebut sebagai correlation dan causation ya, atau korelasi dan sebab akibat ya. Nah, ketika kita berbicara korelasi, tentunya kebanyakan ini dia selalu berbanding lurus gitu ya. Jadi ketika kita berbicara korelasi, ini dia selalu berbanding lurus. Ini kita kasih contoh ya. Ada sebuah grade ya, kalau dalam ini adalah nilai ya, misalkan punya sebuah nilai yang merupakan generate dari ini ya, dari IP ya, sehingga menghasilkan IPK gitu ya, IPK 4,00 gitu ya. Nah, jadi grade-nya bisa aja dengan pujian, bisa gitu ya, dengan GPA score 4. Nah, ya jadi kalau kita punya grade 3 ya, maka grade-nya sangat memuaskan, maka GPA score-nya 3 gitu dan seterusnya. Kemudian height dan shoe size, artinya semakin tinggi ya badan biasanya akan berpengaruh atau akan berkorelasi dengan shoe size atau ukuran sepatu. Nah, sedangkan causation itu adalah biasanya lebih identik dengan berbanding terbalik. Nah, ya tentunya ini juga sama ya. Jadi bukan berbanding terbalik, tapi causation ini satu nilai ini akan mempengaruhi yang lain ya. Nah, gitu. Ya, jadi maksudnya itu bukan berbanding terbalik, tapi satu nilai yang dimana nanti akan mempengaruhi yang lain. Nah, contoh education level. Nah, di sini kalau di Indonesia kan education level itu dimulai dari SD sampai S3 gitu ya. Nah, tentunya akan berpengaruh kepada salary atau gaji yang didapatkan ya. Bisa dibilang bahwa S1 ya, ketika masuk kerja itu tentunya akan memiliki atau mendapatkan gaji lebih sedikit daripada S2. S2 juga mendapatkan lebih sedikit daripada S3. Nah, itu maksudnya. Jadi nilai di education level itu mempengaruhi dari salary. Sama juga kayak contoh berikutnya ada temperatur ya, suhu panas, dingin ya. Ketika suhu panas maka cooked drink sales itu meningkat ya. Ya, jadi misal suhunya 34 ya, tentunya penjualan minuman dingin itu akan lebih meningkat daripada minuman ya normal gitu ya, maksudnya tidak dingin tidak panas gitu ya, itu akan meningkat. Nah, ini adalah namanya causation, jadi ada sebab akibat. Nah, di dalam regresi tentunya kita akan mengenal istilah ada namanya korelasi positif dan korelasi negatif. Nah, korelasi positif sendiri itu terjadinya kapan? Yaitu ketika ada satu variabel yang naik ya, dan juga variabel yang lainnya juga ikutan naik. Nah, ya. Kemudian kalau correlation negatif itu ketika satu variabel naik sedangkan variabel yang lainnya turun gitu ya. Nah, contoh latitude versus temperature. Nah, latitude ya, jadi ketika latitude-nya naik, temperaturnya bisa aja turun atau sebaliknya gitu ya. Harusnya kan kalau latitude-nya naik, temperaturnya ikutan naik.
Nah, tapi ini latitude naik, temperaturnya ikutan turun. Nah, car weight versus gas mileage, ya berat mobil, ya misalkan mobil satuannya ton 1 kilo gitu ya, 1 atau 1000 ton, 1000 kilo atau 1 ton, ya tentunya akan lebih boros misalnya dengan mobil yang dengan berat 500 kilo misal gitu ya. Kemudian class absence versus final grade. Nah, semakin banyak mahasiswa yang absen alias tidak masuk kuliah, tentunya grade-nya akan semakin turun. Nah, absen meningkat, grade-nya turun. Ya, ini adalah contoh dari berbanding terbalik. Nah, kalau berbanding lurus itu agak gampang gitu ya, ngelihatnya gampang. Ya, misal contoh semakin tinggi jabatan, ya maka salary-nya juga semakin besar. Nah, itu adalah contoh dari correlation positif, dan biasanya lebih mudah kita mencontohkan correlation positif dibandingkan correlation negatif. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan mengenai regression. Nah, kalau tidak tentunya kita akan masuk ke dalam hands on ya, alias kita akan coba ya demonstrasikan ya penerapan regression ke dalam sebuah model. Nah, di sini saya ngambil contoh namanya job salary ya. Jadi kalian bisa cek gitu ya. Kita ke hands on ya. Nah, di hands on ini kita akan di hands on ini kita akan coba ya cari sebuah dataset ya dari Kaggle aja ya, dari Kaggle. Kaggle ini tentunya salah satu tool gitu ya, aplikasi yang sangat ya properly lah untuk kita belajar gitu ya. Di sini kita masuk ke tab namanya dataset. Kita bisa cari ya di job salary. Dan job salary ini kenapa kita ambil ya, pertama karena ini merupakan contoh dari regression gitu ya. Nah, ini aja ya, yang ini agak lumayan ya. Nah, kita akan kenalan. Ini kita ambil dari Alisan Nadim ya. Ini kita lumayan dapat bagus ya kalau dilihat dari tampilan level reactionnya itu gold ya, jadi sangat baik banget buat kita belajar machine learning gitu ya. Nah, dan ini merupakan permasalahan dari regresi. Nah, di sini kalau dilihat datanya lumayan banyak, ada 250.000 ya, sangat-sangat proper untuk kita belajar machine learning ya. Nah, ya, sebelum melangkah lebih jauh kita lihat dulu sedikit ya, nanti tentunya kita akan juga coba dalam Google Colabs ya. Jadi di kuliah kita akan menggunakan Google Colabs untuk mencoba gitu ya, menampilkan hasil. Nah, kita punya data di sini lumayan besar megabyte-nya ya, ada 17 megabyte dengan 10 kolom ya, dan tentunya kolom yang terakhir biasanya itu merupakan output ya. Bisa dibilang ada 9 feature dan 1 output ya. Nah, oke. Di sini kalau dilihat kolomnya adalah salary ya. Jadi salary ini merupakan kolom gaji ya, kolom gaji. Nah, kemudian di sini ada beberapa
column ya atau features, ada job title, experience years, ya, education level, skill counts, kemudian what else? Industry, company size, location, remote work, certification. Oke ya, jadi ini merupakan indikator lah ya, gitu ya, indikator untuk melihat ya. Jadi kita gampangnya misal gini ya, misal kita job title-nya kita ambil back-end developer dengan experience berapa nih ya. Di sini kalau experience nih beraneka ragam, anggap aja 7 years gitu ya. Education level PhD, skill count mungkin tidak ada gitu ya. Kemudian industri kita mau ambil finance, misal company size ya, karena belum ada skill count biasanya mungkin kita ambil yang small aja. Location kita ambil negara-negara di luar Eropa mungkin ya, Australia misal. Kemudian kita senangnya yang online ya, kita berarti pilih remote work, kita pilih yang yes gitu ya. Certification kita punya, berapakah salary-nya. Nah, itu adalah contoh penerapan dari regresi. Oke, jadi kita akan coba membuat atau mengambil data ini. Nah, biasanya saya paling senang itu data ya, bisa banyak, beraneka ragam ya, ada yang disimpan di Google Drive ya, tapi kalau saya biasanya senangnya nyimpannya di GitHub ya. Jadi kita akan ambil GitHub ya. Nah, GitHub, nah ini kita ambil GitHub. Nah, ini saya punya GitHub juga ya, yaitu di Hasrul Abdullah 99 ya. Nah, di sini kita lihat, dan sebenarnya sudah saya simpan gitu ya, job salary itu ya. Jadi kalau mau download sebenarnya pertama harus login dulu ya, harus punya akun di Kaggle ya, bisa sign as Google ya, menggunakan Google, atau sign up sendiri itu juga bisa. Kita tekan tombol download ya. Nah ini adalah GitHub saya ya. Saya simpan di folder ml_dataset, dan job salary ini saya simpan di sini ya. Tentunya ini big file ya, kalau dilihat lumayan besar ya. Ini 16,3 megabyte, dan tentunya ini lumayan ya. Jadi ini saya view raw aja ya. Nah, jadi untuk kita bisa menggunakan GitHub ya, kita bisa menggunakan namanya raw ya. Kalau kita tidak, itu biasanya nggak mau ya. Jadi kita pakai raw. Nah, ini sudah muncul raw-nya. Sedangkan kemudian berikutnya adalah kita akan panggil atau gunakan namanya Google Colab ya. Nah, di Google Colab, tunggu ya, ini saya buat baru aja. Oke, nah ya ini oke. Nah, ini kita bisa kasih ya keterangan apa di sini ya. Job salary example. Oke. Ya, seperti biasa ya, untuk pertama itu kita di sini kita menggunakan bahasa Python ya. Kenapa? Karena pertama, Python ini library-nya lumayan banyak ya, terutama untuk yang berhubungan dengan machine learning ya. Jadi kita sangat terbantu sekali ya dengan adanya plugin yang beraneka ragam, makanya dari Python ya. Jadi kita akan gunakan Python ya. Kita coba yang paling pertama adalah load dataset. Kita sudah punya dataset, kita simpan di GitHub ya. Jadi kita akan mau load ya.
Google Colab ini adalah salah satu tool dari Google tentunya, yang dimana sangat baik ya bagi kita, terutama bagi PC-PC yang mungkin tidak terlalu kuat ya untuk menjalankan sebuah model machine learning. Ya kita sangat terbantu. Cuman memang kelemahannya itu pertama, dia harus position on, artinya kalau kita misalkan matiin laptop, nanti hidupin lagi, dia kadang tidak mau mulai resum again ya, dia harus mulai kembali ke awal lagi gitu ya. Tapi yang pasti kalau kita nyimpan data di dalam Google Colab, ketika kita mau buka kembali ya, terutama kalau laptop kita mungkin posisinya sleep ataupun mungkin shutdown, itu biasanya tidak bisa atau hilang gitu ya. Jadi dia hanya bekerja saat memang posisi laptop kita atau perangkat kita memang online gitu. Oke, kita mulai import ya Pandas ya. Kita menggunakan satu tools dari Python namanya Pandas, dan kita kasih namanya dataset ya, pd read ya, read underscore csv. Nah, di sini kita akan kopas ya, seperti ini ya, simple banget ya, dataset. Nah, kita akan run, kita tunggu ya, kita run. Ya, ini kalau dilihat sedang connecting ya. Nah, tapi sebenarnya aslinya cepat ya, karena memang di awal gitu biasa ya. Nah, kita bisa lihat di sini data yang kita miliki itu lumayan banyak ya, 250.000 rows atau instance ya, tuple dikali 10 kolom. Nah, si Jupyter ataupun Pandas ini tidak mengenal ada namanya feature dan label ya. Jadi kitanya yang harus tahu mana yang namanya feature, mana yang namanya label. Nah, dari sini yang namanya feature itu yang saya kasih block ya, sedangkan yang label itu yang slurry ya. Kalau kalian lihat di sini dari 10 data yang ditampilin itu bisa dibilang tidak ada nilai yang sama ya. Nah, sama seperti dengan penjelasan kita tadi di slide ya. Oke, kita lanjutkan. Kalau memang tidak ada yang perlu dibahas ya, kemudian kita gunakan dataset ya. Kita akan lihat ya tipe data gitu ya, dataset.info. Tidak wajib, tapi kita perlu tahu gitu ya. Nah, di sini kalau dilihat kita punya tipe data ini dua saja ya, ada integer dan ada objek. Nah, objek ini tentunya kalau dari saya ya, itu kebanyakan identik sebuah string gitu ya, sebuah string. Nah, tentunya sedangkan machine learning sendiri itu memang sangat kurang cocok dengan tipe data string ya atau objek. Nah, jadi otomatis kita kecuali output ya. Nah, tapi kalau untuk dimasukkan ke dalam sebuah model, itu machine learning sangat tidak cocok atau tidak suka dengan tipe data objek. Jadi kita punya tugas harus mengubah dari objek menjadi sebuah bilangan ya, encoder ya. Bisa betul kita pakai label encoder atau one hot encoder. Nah, di sini kalau kita lihat ada objek ya, ada integer ya, dan tidak ada nilai yang kosong ya, null ya, jadi tidak ada nilai null value. Nah, tentunya null value di sini kalau semaman saya ya, itu titik pun sebenarnya itu tidak dianggap null gitu ya, artinya berisi gitu ya. Jadi memang tugas kita
ya, karena ini hanya pembelajaran dan hanya memberikan contoh, tapi sebenarnya realita ketika kita menjadi sebuah machine learning engineer itu tentunya poin di sini itu menjadi yang paling lama ya. Kita harus benar-benar memastikan data kita ini yang kita miliki itu tidak ada yang mungkin mismatch ya, atau salah position gitu ya. Misalkan feature-nya education level tapi kita isinya misal small, ataupun misalkan education level tapi kita isi company size. Nah, ini kan namanya mismatch ya. Nah, itu ataupun mungkin ada row atau dataset yang tuple yang kosong gitu ya. Misalkan job title-nya kosong tapi yang lainnya berisi. Nah, tentunya ini tidak bisa kita abaikan gitu ya, tidak bisa kita lewatkan. Kita harus berupaya untuk menghandle-nya. Ya, ada berbagai macam, dan tentunya lewat video-video ini nanti kita akan coba ya. Ini kita hanya tampilin dulu overview dari regression yang kita miliki ya. Nanti kalau pertemuan-pertemuan berikutnya itu kita akan fokus kepada tadi ya, encoding, mungkin oversampling dan sebagainya, atau pencarian dari outlier itu sendiri, itu juga menjadi poin ya. Oke, ini tadi sudah ya. Berikutnya adalah kita akan melihat statistika deskriptif ya, kita bilang dataset describe. Nah, kalau dilihat di sini dari 9 kolom yang dimiliki oleh dataset ini, tentunya harusnya 9 kolom itu masuk gitu ya. Tapi ternyata versi describe itu hanya tinggal 3. Kemana sisanya? Ya, tadi kembali lagi bahwa namanya statistika ini mereka hanya membaca bilangan angka. Ya, kalau lihat dari sini, tentunya bilangan angkanya di sini ada 4 ya, dan di sini juga ada 4. Nah, artinya objek-objek ini, anti data objek ini tidak menjadi poin dalam describe. Kalau lihat di sini count-nya 250.000, tidak ada yang aneh ya, semuanya terisi dan semuanya ada nilai, semuanya sama. Count-nya sama, min-nya di sini rata-rata ada 10, 9. Min itu adalah jumlah nilai dibagi jumlah data. Nah, itu gampangnya ya. Standar deviasi, STD itu standar deviasi. Ya, standar deviasi itu biasa untuk melihat sebaran datanya, dia berada di mana ya, di rentang mana ke rentang mana. Minimum itu nilai yang paling kecil ya. Kemudian 25% itu adalah Q1, 50% Q2 atau nama lainnya adalah median. Kemudian 75 itu adalah Q3 ya. Kemudian 75 adalah Q3, kemudian max itu adalah nilai yang tertinggi ya. Nah, kemudian kita akan langsung aja gitu ya, melihat distribusi dari salary gitu ya, dan histogram. Kita akan coba ya, misal from, kita gunakan SciPy, import stats ya, statistik maksudnya ya. Kemudian kita juga gunain plugin lain, Matplotlib ya. Matplotlib ini biasanya plugin yang dipakai buat ini ya, buat bikin grafik ya, SPLT ya. Kemudian mungkin kita cukup aja dulu ya,
kita kasih fix axis plt subplot 1,3, fix size 18,5. Nah, itu ukuran nantinya ya, ukuran gambar. Kemudian kita akan membuat sebuah histogram ya dari masing-masing ini 0, terus his dataset ya, di sini kita akan ambil dataset pada kolom salary ya. Oke. Kemudian bins ini jaraknya atau apa ya, setiap ininya. Edge color black alpha (0,7), color steel blue. Sebenarnya warna terserah aja ya, steel blue. Oke. Kemudian axis berikutnya sama ya, masih ya, AX V line dataset salary mean color red line style label admin (2) dollar dataset salary min (0f). Kemudian ditutup. Ini boleh aja kita cepetin ya, mungkin mau ambil nilai lain ya, kita coba saja biar cepet. Nah, ini kita ganti median. Kita kasih warna yang berbeda, median, ini median. Kemudian set X label salary X set Y label frequency set title salary distribution X legend. Kemudian kita juga boleh menambahkan yang lain seperti misalkan box plot ya, X1 box plot dataset salary
set Y label slurry, set title slurry box plot, kemudian profilernya ada QQ ya, stats drop plot, PLT type layout, PLT show, the print kita tekan skewness, kemudian print, kurtosis, dataset, slurry, kurtosis, oke, kita coba. Ada error subplot, oke. Nah, ini bisa dilihat ya, minnya berapa, mediannya, dan modusnya sebenarnya dapat ya. Modusnya itu di yang ini ya. Nah, ini kemudian kita akan tampilkan juga by job title gitu ya. Nah, ini tinggal kemudian kita akan cari juga namanya correlation matrix. Oke, error.
tambah handphone Seaborn SNS. Oke, sudah. Ini masih loading ya untuk yang di bawahnya. Nah, kemudian kita pakai ini ya untuk buat splitting. Dapatkan 200.000 data training, 5.000 data testing, 50.000 maksudnya. Terus nah ini yang lumayan lama ya, ini sekitar 1 menit. Oke, jangan Oke, nah ini sudah sebenarnya untuk menjalankan line ini itu butuh setidaknya waktu kurang lebih 8 sampai 11 menit ya. Di sini sih 8 menit ya. Dia ada 8 menit waktu untuk menjalankan. Nah, dari sini kalau kita lihat untuk contoh saya menggunakan dua algoritma, ada linear regression dan random forest regressor ya, dengan menggunakan performance measures yaitu MAE, RMSE dan R2 scores ya. Nah, didapatkan bahwa kalau dilihat di sini hampir R2-nya tuh hampir deket-deketan ya. Nah, kita akan coba lihat dalam versi yang lebih singkat gitu ya. Nah, ini kasih. Oke. Nah, itu dia ya. Hampir. Dan kalau dilihat di sini itu kita akan coba petakan untuk kita pilih mana yang terbaik dari dua algoritma ini gitu ya. Nah, didapatkan adalah random forest is a better ya. Jadi random forest low model accuracy ya. Kalau dilihat di sini MAE-nya lebih kecil ya, di sini lower is better, artinya random forest lebih baik daripada linear regression. Sedangkan kalau yang R2 lebih tinggi, lebih bagus ya, jadi random forest lebih baik. Jadi kesimpulannya adalah dari dua algoritma yang digunakan, random forest itu yang cocok atau yang bagus ya, sehingga kita akan tune atau kita akan masukkan ya, akan fitting. Kita coba pastikan. Nah, ini hasilnya. Ya, di sini menggunakan grid search ya untuk hyperparameter, dan ini juga lumayan butuh lama juga ya, mungkin saya skip ya waktunya. Oke, itu lihat ini sudah selesai ya, kurang lebih 17 menit kita melakukan hyperparameter ya. Sini karena yang terbaik adalah random forest, maka kita akan gunakan random forest dan kita akan lakukan hyperparameters sehingga didapatkan seperti ini ya, base CV cross validation R2 0,75. Dan yang terakhir adalah kita mencoba ya predict salary dari inputan atau data yang pernah dilihat sama model kita ya. Nah, ini ya contoh, ini ada beberapa inputan yang harus diketik ya.
job title, experience years, education level, skill count, industry, company size, location, remote work, certification, dan di bawah ini adalah predict salary-nya. Di sini kita menggunakan random forest yang sudah ditambahkan hyperparameter. Di sini ada sebuah data ya, kita mau coba ya. Saya mau coba data-data ini berapa kira-kira nilainya atau gajinya per years. Di sini saya menginginkan software engineers dengan pengalaman 5 tahun, dengan level edukasi itu master, dengan skill count itu ada 12, industri tech, company size medium, location Singapore, remote work hybrid, certification 3. Kita akan coba lihat berapakah kira-kira salary yang akan dihasilkan. Oke, didapatkan adalah $120.930 ya. Oke, begitu. Oke ya, jadi ini adalah contoh penerapan dari linear ya, atau regresi ya, karena tadi tidak jadi linear tapi kita karena regresi linear versus random forest, maka yang kuat itu adalah random forest ya.